sampaikan juga ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informasi awal gitu oleh Pak Dodi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata informasi ini sudah juga disampaikan dalam gugatan perwalian saat itu ya. Itu juga keluar dan informasi ini ya udah menyebar luas lah kayak gitu. Bang, peluang damai emang masih ada bang, mengingat statusnya sekarang sudah dinaikkan jadi tersangka gitu. Maupun jadi tersangka apapun itu caranya tetap ada upaya damai. Jadi istilahnya penyelesaian sengketa pidana itu ada pendekatan restoratif justice lah ya. Kita masih berupaya agar supaya ini kita istilahnya cooling down, tidak tergesa-gesa juga. Artinya bahwa semua pihak itu ingin damai lah ya. Artinya apa? Artinya dengan kondisi perkara ini yang membuat bahwa Mbak Marlin ini ya jadi terganggu juga, rumah tangganya juga terganggu lah, ya kan? Apalagi Mbak Marlin ini adalah udah punya 5 anak dan paling kecil itu adalah 1 tahun lebih ya, kurang lebih. Kan kasihan istilahnya, ya banyak harus diurusi masa depan anak-anaknya. Ya kita nggak mau lah kalau seandainya ini diperpanjang. Kita butuh untuk ya istilahnya perdamaian itu bisa terjadi antara Faisal dengan ya kita. Berarti dari Teteh sendiri berarti udah siap damai juga ya Teh sama Faisal? Keinginannya mengajukan damai. Pertama juga kita sih sudah 3 kali sebenarnya sama kemarin juga sebenarnya kita pengen ketemu empat mata sama Bapak Haji Faisal sama Pak Sandi juga gitu. Cuma ya mungkin sedikit tambahan ya. Ya memang ini kan harus diluruskan bahwa persoalan ini kan harus dari pihak Pak Haji Faisal juga sendiri harus tahu bahwa terkait persoalan ini bukan mutlak dari pihak klien kami sendiri, tapi memang sudah mendapatkan informasi dari pihak-pihak media lain, dan juga klien kami ini juga mendapat informasi itu dari bapaknya Vanessa Angel sendiri, gitu loh. Makanya setelah itu klien kami komunikasi dengan bapaknya Vanessa Angel. Setelah bapaknya Vanessa juga sudah memaafkan, dan bapaknya Vanessa juga buat pernyataan bahwa ia memaafkan klien kami, ya sudah clear, begitu loh. Mungkin itu saja. Tetap mungkin ada alasannya mengajukan damai itu. Mengingat kemarin kan sudah sudah dapat surat juga. Ya iya, alasannya itu ya nggak tahu, jadi susah dihubungi sekarang. Makanya kita udah diatur jadwalnya untuk Berarti akan ketemu ya tapi kita empat mata gitu. Kemarin secara kekeluargaan. Ya, saya berharap bahwa semua ya kita berharap sih yang bisa baik-baik. berdoa baik-baik saja supaya untuk persoalan damai ini bisa tercapai. Teh, atas kasus ini kapok nggak sih Teh udah maksudnya berkeluar di media sosial Teh? Ya udah pasti lah. Artinya begini, setiap manusia itu tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Jadi begitu pun dengan Teteh. Artinya proses ini tetap berjalan, kita percaya pihak penegak hukum tetap melanjutkan proses ini berjalan. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi kedua belah pihak antara kita dengan pihak Faisal untuk kemudian kita berdamai. Saya kira seperti itu ya sebentar ya. Foto dulu boleh dong. Ada nanti. Sebagai Tersangka ya? Mungkin saya kenalkan, saya Doli Sangaji bersama dengan partner saya, khusus Marsa Besi, adalah kuasa hukum baru dari Mbak Tiara Marlin. Kemudian hari ini tepat pada tanggal 15 Juni 2022 atas panggilan penyidik Polres Krimsus Depok dalam rangka dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan status klien kita yang ini adalah tersangka. Apalagi nih? Untuk persiapannya sendiri gimana nih Teh? Persiapannya ya seperti yang dulu. Apa yang harus disampaikan oleh beliau seperti yang dulu, tetap pada komitmen bahwa perlu kita sampaikan bahwa memberikan bantuan hukum kepada TT ini adalah bagian daripada supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum, dan kemudian kita mendampingi ini ada bagian daripada akses legal of counsel untuk menegakkan dua akses for law ya. Artinya bahwa tidak muluk-muluk hari ini jadi tersangka dan kemudian ditahan oleh kepolisian, tidak. Karena
pasal pencemaran nama baik ini tentu butuh kajian yang mendalam, ya, dan kita harus hadirkan beberapa bukti, beberapa saksi, termasuk saksi ahli dalam hal ini, untuk kemudian memperkuat posisi Teteh sebagai status tersangka satu. Tapi kaget nggak sih Teh, tahu-tahu tiba-tiba langsung dijatuhkan sebagai, ditetapkan sebagai tersangka? Kaget pasti ada kaget. Jadi ya dibikin tenang lah. Iya, harus dibikin tenang, tidak boleh Tenang aja. tegang-tegang ya. Iya. Kita butuh enjoy karena pada dasarnya segala sesuatu, baik itu persoalan penyelesaian hukum pidana ya, kasus apapun itu dia, kita harus mengambil satu langkah, yakni pendekatan restoratif justice, itu yang kita mau. Jadi kalau seandainya hari ini